Tunggu dulu di Facebook. Oke, nah ini sekarang kita sudah live. Selamat malam untuk teman-teman semuanya yang ada di Facebook maupun di YouTube. Nah, malam hari ini saya bareng dengan narasumber kita, ya balik lagi di acara Claudia Menyapa bersama dengan Mbak Priska, salah satu bankir ya. Bankir itu yang bekerja di bank, di salah satu bank swasta di Indonesia. Nah, malam hari ini untuk teman-teman yang nonton baik di Facebook maupun di Zoom ya, boleh langsung aja kalau ada pertanyaan boleh langsung inbox atau boleh langsung komen di bawah, nanti kita akan jawab. Nah, malam hari ini kita akan bincang-bincang seputar investasi ya. Apa sih investasi? Karena kan mungkin banyak teman-teman nih yang sekarang melihat berita-berita heboh banget ya di Instagram, di Facebook, di TikTok bahkan, di YouTube juga tentang investasi. Nah, yang mau tanya-tanya apapun tentang investasi boleh langsung aja. Nah, ini kita sudah datang dengan Mbak Priska. Halo Mbak Priska, apa kabar? Halo, Mbak Claudi dan teman-teman semua. Baik. Ini kita sudah live di Facebook dan juga di Zoom ya, Mbak Priska. Nah, langsung aja nih Mbak Priska. Udah berapa teman-teman udah ada yang hadir nonton ya, teman-teman yang hadir boleh komen aja langsung. Namanya juga mungkin Taiwannya di mana boleh komen. Nah, langsung aja nih. Kan sekarang lagi heboh nih Mbak Priska tentang investasi ya. Sebenarnya investasi sudah ada dari dulu gitu kan. Cuman mungkin baru mulai akhir-akhir ini karena pandemi juga banyak yang di rumah aja mulai cari nih gimana caranya bisa mendapatkan penghasilan lagi ya kan, dan juga untuk jangka panjang tentunya. Nah, banyak yang melirik itu investasi. Nah, sebenarnya investasi itu apa sih Mbak Priska? Kalau secara garis besar gitu ya, investasi itu kan berarti adalah seperti uang. Sebenarnya awalnya uang nih ya, kita dari uang kita, terus kita belikan untuk sesuatu, entah itu barang, entah itu bentuknya surat berharga, yang nantinya kita percaya gitu bahwa nilainya akan naik di masa yang akan datang. Jadi kalau kita nyimpen uang 100.000 di celengan sampai 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang akan tetap 100.000 gitu kan. Tapi kalau kita gunakan uang 100.000 itu untuk investasi, anggap saja misalnya kita beli emas, kita beli saham, itu otomatis 5-10 tahun lagi pasti harganya bukan 100.000, bisa lebih dari 100.000. Nah, itu sih yang kita sebut investasi, bahwa kita menabung, kita meletakkan uang dan kita percaya bahwa uang itu akan berkembang di masa yang akan datang. Oke, berarti investasi itu sebenarnya bisa apa aja gitu berarti ya? Karena kan kita meletakkan uang di sesuatu yang bisa menghasilkan uang lagi lah, bisa dibilang seperti itu ya, di masa yang akan datang gitu ya. Nah, kira-kira berarti macam-macamnya investasi nih ada apa aja sih Mbak Priska? Lagi pasti harganya bukan 100.000, bisa lebih. Kalau investasi sendiri sebenarnya banyak nih Mbak Claudia yang nanya, investasi yang lagi bagus apa sih? Investasi yang bagus apa sih gitu kan? Sebenarnya semua investasi itu bagus. Cuman kita lihat dulu nih, kalau misalnya Mbak Claudia atau teman-teman Mbak-Mbak TKI atau teman-teman yang di Facebook maupun di YouTube mau investasi, kita mesti lihat dulu beberapa hal. Jadi semua investasi itu pada dasarnya bagus. Kenapa bisa begitu? Karena investasi itu yang dasar itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu investasi jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Nah, jangka pendek tuh seperti apa sih? Jangka pendek itu adalah investasi yang di bawah 1 tahun. Biasanya kita kenalnya tuh kalau Mbak Claudia dan teman-teman mungkin taunya deposito kali ya. Deposito kan biasa bisa sebulan gitu kan, terus kita bisa cairin. Bisa juga biasanya reksadana pasar uang gitu ya. Mungkin untuk yang masih belum awam tentang reksadana, itu seperti kita beli saham lah tapi nyicil kecil-kecil gitu. Nah, kalau investasi yang jangka menengah itu biasanya 1 tahun sampai 5 tahun. Nah, biasanya itu agak lumayan lebih lama karena biasanya orang-orang tuh kalau mau naruh di angka 1 sampai 5 tahun itu harus benar-benar investasi yang bagus. Contohnya adalah misalnya
emas, atau misalnya reksadana saham, atau misalnya yang suka main saham juga sudah boleh sebenarnya untuk 5 tahun gitu. Nah, yang jangka panjang itu seperti apa? Kan kalau dulu, orang tua zaman dulu ya, katanya kalau mau kaya tuh harus beli properti yang banyak. Benar nggak Mbak Claudia ya? Betul, beli Nah, rumah, beli tanah gitu ya, Mbak beli Bisa. rumah, beli tanah, benar. Itu bagus nggak? Bagus. Cuman itu adalah investasi jangka panjang. Kenapa? Banyak orang yang bilang, nggak mau investasi emas, nanti rugi. Nggak mau investasi tanah, nanti rugi. Sebenarnya kalau Mbak Claudia beli tanah nih, misalnya hari ini, tanggal 8 Februari 2021. Kalau Mbak Claudia jualnya 1 tahun yang akan datang, pasti rugi, karena harganya belum naik. Dan kita mesti keluarin biaya-biaya. Tapi kalau Mbak Claudia jual 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, itu pasti akan harganya tinggi dan mahal. Sama kayak kita nabung emas juga begitu. Kalau hari ini kita beli di harga 900.000, besok kita jual di harga 800.000, otomatis kita rugi. Nah, biasanya kenapa orang-orang itu bingung memilih investasi karena mereka itu belum tahu tujuannya untuk jangka berapa lama gitu. Jadi sebenarnya kalau Mbak Claudia atau teman-teman nih mau memulai investasi itu ada 3 hal yang mesti diperhatikan utama. Ya, yang pertama itu harus tahu dulu tujuannya untuk apa. Jangka pendek kah, jangka menengah kah, atau jangka panjang kah, gitu kan? Karena kan nggak mungkin Mbak Claudia beli sesuatu tapi nggak tahu nih untuk kapan, ya kan? Misalnya buat Mbak Claudia mungkin yang belum menikah, mungkin mau nabung setahun buat tabungan nikah tahun depan, itu kan pasti harus beda produk investasinya dibandingkan dengan ibu-ibu yang mau buat anaknya sekolah nanti kuliah. Nah, sedangkan anaknya sekarang masih umur 2 tahun atau 3 tahun, pasti kan beda bentuk investasinya. Nah, mesti tahu dulu tujuannya untuk apa. Lalu yang kedua juga mesti tahu juga jangka waktunya. Jangka waktunya itu adalah Bapak Ibu atau misalnya Mbak Claudia nih teman-teman, tahan nggak bahwa benar-benar nih uangnya mau dipotong setiap bulan gitu ya istilahnya untuk di-keep selama 5 tahun atau 10 tahun untuk investasi yang memang kita harapkan di masa akan datang tuh naik. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting nih, Mbak Claudia, yaitu modal. Biasanya anak-anak muda gitu ya, apalagi kayak kita nih, kayak Mbak Claudia, itu kan maunya cepet-cepet investasi yang besar gitu kan. Nah, tapi kalau anak-anak muda itu, kalau misalnya baru bekerja gitu ya, gajinya mungkin masih UMR, atau mbak-mbak TKI ini yang gajinya lumayan besar gitu ya, mau tiba-tiba ucuk-ucuk beli tanah yang harganya miliaran gitu. Nah, itu juga mesti dipikirkan. Kenapa? Karena kita juga mesti pikirin modalnya. Karena investasi itu bukan berdasarkan seberapa banyak yang kita invest, tapi seberapa rutin konsistensi kita untuk investasi. Anggap aja misalnya nih Mbak Claudia cuma bisa menyisihkan sebulan 500.000 gitu ya. Nah, dari 500.000 sejuta deh, biar gampang ya, 500.000 nggak bulat, sejuta deh. Mbak Claudia cuma bisa nyisihin sejuta nih dari penghasilan Mbak Claudia. Kalau sebulan sejuta, mungkin kita mikir, kapan kayaknya nih, gitu kan. Tapi kalau Mbak Claudia sekarang umurnya berapa Mbak? Maaf? 26. 26 ya kayaknya. 26. Berarti anggap aja 30 lah ya, kita genepin ke atas ya. Jadi misalnya Mbak Claudia baru nabung usia 30 tahun. Rencana mau pensiun umur berapa Mbak Claudia? Pengennya 55, ya 55 udah pensiun gitu. Oke, kita anggap 50 tahun ya. Berarti kan Mbak Claudia mesti kerja lagi 20 tahun, benar? Betul. Nah, kalau Mbak Claudia dari umur 30 sudah menyisihkan 1 juta rupiah, berarti kan kalau setahun sudah 12 juta. Betul, Ya betul. kan? Nah, 12 juta dikali 20 tahun itu berarti sekitar 240 juta. Betul? Itu kalau Mbak Claudia tabung itu secara manual. Tabung itu mungkin di celengan atau di bank gitu ya. Tapi kalau Mbak Claudia misalnya beli saham, ya kan? Atau Mbak Claudia misalnya dari hal kecil nih beli reksadana, beli apalagi yang murah-murah ya, emas gitu ya. Mbak Claudia 20 tahun lagi mungkin harganya bukan 240 juta, bisa 500 juta atau 1 miliar gitu kan. Kenapa? Ya karena memang uang itu kita belikan untuk barang yang mahal di masa yang akan datang. Jadi untuk teman-teman yang baru memulai investasi, jangan bingung investasi yang bagus apa. Pokoknya selama investasi itu bukan bodong,
tidak menjanjikan pengembalian yang tidak masuk akal gitu ya, teman-teman boleh mulai dari hal yang paling kecil. Sekarang menabung untuk investasi saham, emas gitu ya kan online tuh banyak, itu 100.000 aja udah bisa, bahkan 10.000, 20.000 sudah bisa. Jadi memang dibangun dulu habitnya, kebiasaannya, baru nanti kita bisa menuai. Jadi jangan berpikir bahwa mau nabung sekarang biar cepat kaya. Enggak, kita memang perlu proses, tapi yang penting nanti waktu kita pensiun, kita udah nggak mikirin lagi nih, kita mesti minta ke anak, atau kita mesti kerja apa, karena kita sudah menyiapkan dana pensiun kita sendiri dari sekarang, gitu. Oke, berarti dari yang tadi Mbak Priska udah cerita nih ya, berarti kalau misalnya ada orang yang mungkin awam, yang taunya, wah orang investasi bisa kaya, karena kan mungkin banyak ya di sosial media, orang-orang yang pamer istilahnya gitu ya, menunjukkan kalau dengan investasi itu kita bisa kaya. Nah, kalau misalnya kita untuk yang baru pertama kali mau investasi, langsung berpikir bahwa, wah kalau saya investasi saya bisa kaya nih. Itu salah berarti ya, karena investasi itu bukan cara cepat kita bisa bikin kita kaya gitu kan. Tapi kita mau investasi, kita harus tahu dulu tujuannya apa, untuk apa. Jadinya setelah kita tahu tujuannya apa, kayak tadi Mbak Priska bilang, kalau tujuannya untuk menikah, atau tujuannya untuk pendidikan anak, atau mungkin tujuannya untuk dana warisan gitu kan pasti beda ya, beda pilihannya gitu kan. Makanya mungkin orang tua zaman dulu beli tanah satu per meternya masih harga mungkin 10.000, 100.000, mereka tidak tahu itu untuk warisan. Jadi tahu pada saat mungkin 50 tahun ke depan, 60 tahun ke depan, dari harga yang semeternya 100.000 bisa jadi 5 juta bahkan sekarang gitu kan. Nah, jadi teman-teman yang mungkin pengen juga nih berinvestasi, tapi nggak tahu ya, mungkin, wah kayaknya saya lihat nih investasi ini bagus, investasi ini bagus. Semua investasi bagus ya Mbak Priska ya, asal yang penting aman dan juga resmi gitu ya. Nah, yang penting itu kita harus tahu dulu tujuannya apa. Nah, teman-teman yang mau investasi, boleh dicari tahu dulu tujuannya untuk apa nih. Misalnya untuk dana pendidikan anak, atau cuma untuk dana pensiun, atau pengen mungkin untuk umroh ya kan, atau pengen untuk bangun rumah, itu kan juga bisa gitu ya. Dan juga dilihat ya kemampuannya dari segi modal ya tadi Mbak Priska bilang ya. Berarti dilihat juga dari gaji kita berapa, misalnya gitu ya, yang bisa disisihkan rutin setiap bulan itu berapa gitu ya. Berarti bukan kita mau investasi, kita pinjem duit dari orang buat kita investasi. Berarti bukan kayak gitu ya, ya kan? Berarti harus dari penghasilan kita sendiri, kita sisihin ya, buat saya ditabung gitu kan. Nah, Mbak Priska masih banyak nih orang yang mungkin bingung bedanya, terus bedanya kita nabung sama kita investasi itu apa? Itu kan sama kan, kita mesti potong duit kita, bisa dibilang gitu ya. Kita sisihin nih duit kita. Saya ada kok investasi nih ya, ada nabung nih di bank. Nah, bedanya sama investasi mungkin ada yang investasi unit link, atau mungkin investasi saham, reksadana, properti. Bedanya apa nih Mbak Priska? Kalau bedanya ini mungkin Mbak Claudia sama teman-teman taunya tuh kita dari kecil tuh diajarinnya nabung ya, bukan investasi gitu kan. Pasti kan orang tua, ayo nabung gitu. Dan kita terbiasa menabung itu di celengan atau di bank. Nah, bedanya apa sih nabung sama investasi? Kalau kita nabung, kita taruh uang kita misalnya 1 juta gitu ya setiap bulan di rekening. Anggap aja kita sama lah kayak tadi Mbak Claudia beli emas gitu ya. Nah, itu setiap bulan pasti kan akan dipotong biaya administrasi, benar? Betul. Terus juga mungkin ada biaya yang lain gitu. Otomatis uang kita tidak jadi 1 juta lagi gitu. Mungkin bisa jadi 950.000 atau 940.000. Nah, selain itu kalau misalnya kita nabung, anggap aja sama lah kayak Mbak Claudia tadi 20 tahun, otomatis uang kita hanya kurang lebih 200 juta aja. Kenapa? Karena memang karena memang uang kita tidak dikembangkan gitu kan. Nah, mungkin banyak juga yang tidak mau nabung di bank karena mungkin riba ya, biasanya ajaran agamanya memang tidak memperbolehkan, ya nggak apa-apa. Investasi itu adalah kenaikan harga. Jadi istilahnya gini, kalau investasi ya, mungkin Bapak Ibu yang masih bingung kenapa disebut investasi, itu adalah seperti ini. Saya punya handphone, nggak usah handphone deh, yang gampang aja. Saya punya martabak nih. Saya dengar Mbak Claudia jual martabak enak sekali ya. Belum pernah nah, jadi misalnya Mbak Claudia, boleh nanti saya kapan-kapan cobain. Nah, martabaknya itu misalnya dijual dengan harga 100.000 gitu ya Mbak Claudia ya. Ya. Nah,
karena Mbak Claudia laris, kemudian saya melihat kayak saya mau nih jadi gratis, Mbak Claudia akan berikan harga yang sama, misalnya 100.000, tapi saya pasti naikin harga. Kenapa? Karena saya perlu untung. Saya perlu untuk, ya namanya usaha kan kita perlu keuntungan ya, bukan kita beli 100.000, kita jual lagi 100.000. Kalau kayak gitu namanya kerja bakti, gitu kan. Nah, sama kayak kita investasi juga begitu. Uang yang kita beli di awal, itu akan dikelola oleh pihak manajemen investasi dengan baik gitu ya, yang dimana harga bisnis mereka kan pasti naik. Seperti misalnya kita beli saham bank atau kita beli saham supermarket gitu ya. Mereka kan usahanya pasti maunya meningkat setiap tahun. Betul kan? Bukan bangkrut. Nah, kalau misalnya usahanya terus meningkat, wajar nggak kalau harganya jadi naik? Wajar dong. Ya kan? Kecuali saham yang Bapak Ibu beli, misalnya kolaps perusahaannya. Nah, otomatis pasti nilainya Bapak Ibu rugi gitu kan. Nah, sama kayak kita investasi. Bapak Ibu beli tanah hari ini di harga 100 juta. 20 tahun lagi, harga pasaran tanah itu 1 miliar. Kira-kira Bapak Ibu atau teman-teman nih, mau nggak ngasih harga ke saya 100 juta? Kayak 20 tahun yang lalu, waktu Bapak Ibu atau Mbak Claudia beli. Nggak mungkin, karena kan kayak 100 juta di 20 tahun yang akan datang pasti udah nggak ada nilainya kan, gitu. Jadi, bedanya itu sih. Karena investasi itu sebenarnya adalah hal yang mesti diajarin juga nih Mbak Claudia ke anak-anak kita nanti, atau misalnya ke teman-teman Mbak-Mbak TKI atau Mas-Mas TKI yang mungkin sudah punya anak, tapi selama ini masih diajarinnya nabung. Nah, yang kedua, nabung itu kan biasanya di bank atau di celengan yang kita gampang ambil, bener nggak? Betul. Jadi kita udah coba nih untuk irit, tapi kalau kepepet nggak apa-apa lah, ambil 100.000. Irit, kepepet, ambillah 200.000, nggak apa-apa. Lama-lama uang kita bukannya nambah, malah berkurang. Makin dikit. Iya. Tanggal 1 sejuta, begitu tanggal 25 tinggal 200.000. Alasannya kepepet gitu kan. Nah, kalau investasi itu kita benar-benar memaksa diri kita untuk kita dapat penghasilan misalnya 10 juta gitu ya. Kita harus sisihkan dulu untuk investasi, untuk kita hari tua gitu ya. Nggak usah gede-gede, 10% aja cukup, Mbak Claudia. Jadi jangan orang berpikir gaji 10 juta investasi harus 9 juta. Enggak, nanti kalian nggak makan. Ya dong, kan nggak mungkin kita nggak hidup. 10% gitu ya berarti ya. Minimal 10% aja sudah cukup. 10% kan kita untuk nabung nih, berarti kan 1 juta. Sisanya mungkin Bapak Ibu yang suka amal, ya kan kita juga mesti bersedekah sama orang supaya hidup kita juga berkah gitu ya. Terus bisa juga untuk Bapak Ibu kehidupan sehari-hari, mungkin untuk makan, biaya sekolah, segala macam. Nah, itu yang harus tiap kita terima penghasilan, itu langsung kita potong. Nah, baru sisanya itu yang kita pakai untuk hura-hura, bukan kebalik. Kita hura-hura dulu, baru sisanya nabung. Kalau seperti itu, nanti sampai tua kita nggak bisa nabung, nggak bisa investasi sih lebih tepatnya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu memang punya tabungan di bank atau tabungan di celengan gitu ya, cash tunai, itu juga harus. Karena kan sewaktu-waktu itu kita perlu. Nah, nanti mungkin di next sesi saya bahas tentang mengenai dana darurat ya. Mungkin banyak nih yang nanya, apa sih bedanya kita investasi sama dana darurat? Nah, itu harus beda peruntukannya untuk apa. Gitu sih. Oke, berarti kalau misalnya sebenarnya dua-duanya baik ya dan dua-duanya perlu ya untuk kita nabung dan kita investasi juga gitu kan. Cuman masih banyak yang mungkin belum tahu nih bedanya. Mungkin juga kita masih tabu karena di sekolah juga kita jarang dikasih informasi tentang investasi. Tapi dikasih informasi tentang nabung aja gitu kan. Jadi banyak teman-teman mungkin yang mikirnya nabung sama investasi itu sama. Toh uang kita disimpan gitu kan. Tapi sebenarnya kenapa kayak saya pun juga ada baca kenapa orang kaya semakin kaya karena orang kaya itu nggak cuma nabung tapi mereka itu berinvestasi ya kan supaya uang mereka menghasilkan uang lagi dan tentunya dengan cara yang halal ya kan banyak orang pengennya cepat kaya doang uangnya dipakai misalnya untuk suatu hal yang tiba-tiba bisa dapat uang gede kita nggak tahu nih uangnya dari mana nah itu yang bisa dibilang riba atau haram gitu kan tapi untuk investasi dan juga pemerintah kita juga sudah ada ketentuannya ya untuk investasi mesti kasih
return-nya atau perkembangan investasinya berapa persen gitu kan. Makanya itu juga teman-teman yang pengen investasi, jangan cuman dengar kata investasi kemudian langsung, wah semangat nih saya pengen investasi. Nah teman-teman yang khususnya juga yang kita cari investasi juga yang kan yang halal gitu ya, non riba. Jadi kita juga harus tahu apakah perusahaan investasi itu setidaknya ada penghargaan syariah atau mungkin setidaknya itu kita tahu nih dana kita dikelolanya kemana gitu kan. Jadi bukan hanya perusahaannya aja yang syariah, yang halal gitu ya, yang resmi, tapi juga uangnya dikembanginnya di tempat yang benar gitu kan ya. Nah, jadi sebenarnya investasi itu kurang lebih mirip sama kayak kita beli tanah terus harganya naik. Ya sama ya, jadi kayak Betul. kita beli emas sekarang, kemudian harganya naik. Cuman mungkin kan kalau emas, kalau tanah kan kita bisa pegang ya, bisa kita lihat gitu kan ya. Cuman ada juga kan investasi dalam bentuk paper aset ya, atau kita hanya dapat tuh bukti satu lembar kertas kepemilikan saham kita gitu ya. Jadi nggak ada wujud nyatanya gitu kan ya. Nah, jadi bedanya sama tadi Mbak Priska bilang, mungkin aku ulang sedikit, kalau kita nabung itu mungkin bisa untuk dana yang bisa cepat muter gitu ya. Kalau butuh bisa langsung cepat diambil. Kalau investasi kan biasanya butuh waktu untuk pencairannya gitu ya. Misalnya kayak emas. Kalau kita punya emas mungkin lagi butuh uang, emas bisa dijual cepat gitu kan. Kalau ada yang mau juga bisa lebih cepat. Tapi kan kalau nggak ada yang mau ya mesti nunggu gitu kan. Atau mungkin kita punya tanah, butuh duit, tanah dijual juga kan nggak mungkin langsung 1 jam laku gitu kan. Ada jangka waktunya mungkin gitu ya. Jadi tetap teman-teman kita tetap harus punya tabungan, tapi tetap juga harus memikirkan untuk punya investasi. Nah, bicara investasi lagi nih Mbak Priska. Kalau misalnya umur berapa sih yang paling cocok nih buat paling bagus untuk kita mulai investasi gitu? Di umur berapa gitu? Ada nggak sih ketentuannya gitu? Atau Kalau misalnya ditanya umur paling bagus ya semuda-mudanya sih sebenarnya Mbak Claudia. Jadi muda-mudanya ya? semuda-mudanya. Iya, kenapa? Karena banyak orang berpikir nantilah investasi umur 25, nantilah investasi umur 30 gitu kan. Kan kita biasanya lulus dan kerja itu umur 22, 21, 22 lah. Kita mikir kayak kita mau menikmati masa hidup dulu, hura-hura gitu ya. Yang tanggal 1 gajian misalnya tanggal 30 udah kelepak-kelepak, udah kayak nunggu gajian nih baru hura-hura gitu kan. Nah itu pernah saya alamin juga waktu awal-awal tuh karena tidak ada yang mengajarkan apa sih itu investasi, gimana sih cara kelola uang gitu ya. Kita orang tua biasanya bilang ayo nabung, tapi kita nggak dikasih tahu caranya. Nah akhirnya saya juga merasakan telat gitu, saya baru mulai menabung mungkin sekitar 26 atau 25 gitu, saya lupa. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau misalnya teman-teman yang mungkin sekarang usianya sudah 20 something atau misalnya udah 30 lebih gitu ya, jangan takut. Tidak ada kata terlambat untuk memulai investasi. Kenapa? Karena selama kita masih masa produktif, itu kita masih tetap punya kesempatan untuk berinvestasi. Nah, kalau semakin muda, tentu saja reward-nya adalah semakin lebih banyak nanti untuk dana investasinya. Tapi kalau kita memulai di usia 30, 35, bahkan mungkin 40, mungkin sekitar hanya 10 tahun atau 15 tahun. Nggak apa-apa, Mbak Claudia. Kita mulai aja. Lebih baik kita istilahnya terlambat menurut orang-orang gitu ya, daripada kita tidak punya sama sekali, akhirnya kita menyesal nanti di usia 55, 60 gitu ya. Jangan sampai kita udah tahu tapi kita nggak melakukan. Nah, untuk nominal, ya mungkin kalau misalnya mau dikejar sama yang masih muda-muda, mungkin 1 juta udah cukup kurang gitu ya. Tapi kita tetap bisa mulai itu. Kenapa? Karena di saat nanti kita sudah mulai pensiun, sebenarnya kita butuh dana itu juga bukan untuk hura-hura seperti sekarang kok, gitu kan. Paling kita butuh untuk biaya hidup, bener ya. Mungkin untuk biaya ngasih cucu, gitu, kalau cucunya lagi datang, gitu kan nggak mungkin cucunya datang kita nggak ngasih apa-apa. Ya paling kita sebulan hanya butuh 3-5 juta. Sedangkan uang yang lainnya kan masih bisa tetap diinvestasikan. Seperti itu. Sama menambahkan sedikit Mbak Claudia, selama ini kan banyak orang yang berpikir bahwa saya sudah investasi tanah, nggak perlu investasi lain. Benar ya? Saya udah investasi emas, saya nggak perlu investasi lain. Saya udah investasi kok di unit link, nggak usah lagi. Sebenarnya, Bapak Ibu itu kalau punya dana gitu ya, misalnya anggaplah Bapak Ibu yang tadi 1 juta itu
lebih baik kalau investasinya itu dipisah-pisah gitu. Jadi Bapak Ibu punya dana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi misalnya yang jangka pendek 300, yang jangka menengah 300, sisanya di jangka panjang. Kenapa? Karena seperti yang tadi Mbak Claudia bilang bahwa tidak semua investasi itu cepat cairnya, cepat liquidnya. Ya kan? Kan nggak mungkin misalnya kita dari umur 20 nih udah punya sebidang tanah gitu ya, nggak mau investasi lain, tiba-tiba kita mau nikah. Kan nggak mungkin kita menikah harus nunggu tanah laku dulu ya, kita baru nikah, kan gitu, nggak mungkin. Nah, mesti ada dana yang memang investasinya bagus, tapi cairnya cepat. Misalnya kayak deposito. Deposito kan lebih cepat ya, meskipun bunganya mungkin tidak terlalu besar, tapi setidaknya kalau kita butuh untuk 1-2 tahun akan cepat gitu loh, kita bisa langsung tarik. Terus juga reksadana itu juga cepat sekali gitu ya. Kalau misalnya yang agak setengah tahun mungkin bisa saham atau unit link kalau Bapak Ibu punya, teman-teman punya. Kalau yang setahun, nah di atas 5 tahun baru mungkin punya tanah gitu. Jadi selama ini juga yang mungkin salah dinilai adalah bahwa kalau udah investasi satu, ya udah satu aja. Nggak mau investasi yang lain gitu loh, kesannya kayak udah langganan emas terus gitu kan. Karena pengalaman Bapak Ibu misalnya punya emas, sebongkah emas gitu ya, sampai tontonan gitu ya. Kalau suatu hari Bapak Ibu butuh dana misalnya untuk berobat, ini kondisinya mungkin Bapak Ibu tidak punya proteksi ya. Bapak Ibu perlu untuk berobat, kan nggak mungkin membongkah emas itu langsung dijual ke toko emas gitu kan, karena kan belum tentu mereka langsung mau terima. Nah, makanya harus juga ada 3 investasi instrumen itu. Jangka pendek harus punya, menengah harus punya, jangka panjang juga harus punya. Itu sih. Oke. Berarti kalau misalnya untuk teman-teman yang baru nih mau mulai, mungkin bisa dilihat dulu ya dari yang paling urgent-nya. Mungkin kalau untuk nikah, misalnya bisa untuk jangka pendek gitu ya. Atau misalnya untuk bangun rumah, mungkin bisa menengah gitu ya. Karena kan jangkanya 1-5 tahun. Atau misalnya untuk dana pensiun, bisa lebih jangka panjang gitu kan. Nah, jadi teman-teman juga yang mungkin udah punya investasi, misalnya seperti punya emas, punya tanah, itu udah bagus. Nah, tapi teman-teman juga bisa untuk membagi nih instrumen-instrumen asuransinya, investasinya, supaya misalnya pada saat terjadi sesuatu, karena kan misalnya nih kayak tiba-tiba harga emas turun gitu kan, kita kan nggak rugi banget gitu karena wah saya hanya investasi emas nih, kemudian harga emas turun, saya rugi gitu kan. Tapi kalau misalnya memang harga emas lagi turun, Bapak Ibu punya investasi yang lain, misalnya investasi unit link sedang naik, jadi bisa dapat untung dari yang unit link, atau punya investasi tanah juga sedang naik, jadi bisa dapat untung juga dari tanah gitu ya. Dan sebenarnya lebih bagus kalau kita investasi di banyak tempat supaya resikonya juga dibagi-bagi ya, nggak cuma di satu tempat gitu. Nah, kira-kira nih Mbak Priska, kalau misalnya untuk teman-teman yang baru, misalnya mungkin penghasilannya ya kalau di Taiwan kira-kira kita 5-8 juta ya per bulan gitu ya. Investasi apa nih yang kira-kiranya paling sebelum investasi apa, kira-kira gimana caranya kita tahu kalau itu investasinya aman? Kita nggak bodong nih bisa dibilang gitu kan, karena kan banyak juga sekarang apalagi di saat pandemi seperti ini banyak orang yang menawarkan program bisa mendapatkan uang dalam waktu cepat gitu. Ayo kamu tanam modal segini dapat uang cepat gitu. Nah, gimana caranya kita tahu nih ini beneran apa ini bohongan ya gitu. Oke, nambahin dari yang Mbak Claudia bilang, itu yang tadi benar tuh kalau harga emas turun ya, itu kita otomatis kan jadi rugi. Nah, ini yang sedang heboh juga di Indonesia gitu ya, saat kemarin saham sedang turun-turunnya, itu banyak banget teman-teman kita yang beli saham dengan uang mereka tuh yang tadinya untuk alokasi lain. Jadi bahkan ada juga yang minjem di peminjaman online gitu ya, sampai jutaan mungkin beli saham. Ya kan? Begitu sahamnya anjlok, semua nangis. Benar-benar karena mereka merasa bahwa ini duit saya satu-satunya. Nah, itu sih. Mungkin Bapak Ibu kalau dengar saham lagi turun, Bapak Ibu kepikiran kayak, aduh, gue pengen cepet beli nih, gue bisa cepet kaya gitu ya, mungkin. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, sesuatu yang instan itu belum tentu baik dampaknya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang dengar-dengar saham, dengar-dengar apal, semua lagi turun gitu ya, terus Bapak Ibu langsung tarik semua dana di rekening gitu misalnya,
ratusan juta langsung beli saham, jangan. Kenapa? Karena Bapak Ibu itu hidup kan bukan cuma untuk masa yang akan datang. Sekarang pun Bapak Ibu kan juga mesti makan, mesti ngurusin anak mungkin yang udah punya anak gitu kan. Jadi jangan panik buying. Biasanya orang bilangnya panik buying. Jadi mentang-mentang lagi turun, semua uangnya dibeliin buat itu. Ya, semua dibeli. Jangan, karena investasi itu adalah hal yang membantu kita untuk sabar. Jadi Bapak Ibu kalau mau sabar nih, Bapak Ibu investasi deh. Pasti Bapak Ibu jadi sabar karena apa yang Bapak Ibu taruh tuh nggak langsung bisa dijual besoknya. Jadi Bapak Ibu juga jadi lebih sabar, lebih teratur gitu ya. Tidak panik buying, ini turun langsung beli semua. Nah, kalau Bapak Ibu mau tahu nih investasi apa sih yang benar dan tidak, ada beberapa ciri-cirinya. Nah, Bapak Ibu ini bisa dinilai oleh semua orang ya Bapak Ibu. Jadi tidak harus sekolah keuangan, tidak harus sekolah kuliah apa gitu ya, enggak. Kita manusia awam pun bisa tahu bahwa bahwa itu investasinya palsu atau bohongan atau beneran gitu ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu mesti lihat dulu Bapak Ibu itu ditawarkan oleh siapa. Yang pertama itu ya. Bapak Ibu ditawarkan oleh siapa, dan meskipun itu ditawarkan oleh teman, saudara, atau misalnya orang yang kita kenal baik gitu ya, Bapak Ibu itu juga harus tetap cek di biasanya kita nyarinya di Google ya. Ya, di Google. Dan juga pas di Google itu biasanya kan misalnya Bapak Ibu cari nih investasi ABC misalnya gitu ya. Terus keluar nih investasi ini palsu. Nah, Bapak Ibu jangan cuman baca judulnya. Tapi Bapak Ibu baca juga isinya. Kenapa? Karena biasanya isi itu bisa lebih jujur daripada judulnya. Jadi misalnya pas Bapak Ibu cari ABC, misalnya Bapak Ibu cari deh harga saham Bank A lagi turun. Nah, Bapak Ibu cari di Google. Bapak Ibu cari dong. Ternyata pas Bapak Ibu lihat, enggak kok sahamnya nggak turun, malah naik terus gitu kan. Berarti jangan beli misalnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu lihat langsung dari sumber yang terpercaya. Jadi waktu Bapak Ibu googling, juga jangan, misalnya dari website abal-abal Bapak Ibu lihat, itu jangan. Tapi Bapak Ibu cari website resminya. Benar nggak bahwa perusahaan ini menjual produk ini gitu ya. Dan sekali lagi jangan percaya juga mentang-mentang saudara atau teman yang ngomong. Bapak Ibu mesti ingat bahwa uang itu nggak ada saudaranya. Ya, jadi mesti cari tahu nggak kenal saudara gitu ya Mbak Priska ya. Cari tahu sendiri, benar. Ya, dan kalau misalnya Bapak Ibu ragu nih, sebenarnya Bapak Ibu sudah merasa itu investasi yang baik gitu ya. Tapi Bapak Ibu ragu karena mungkin Bapak Ibu baru pertama kali melakukan investasi. Bapak Ibu juga bisa lihat yang kedua itu dari pengembalian, istilahnya apa ya, bunga yang ditawarkan atau pengembangan investasi yang ditawarkan. Nah, Bapak Ibu juga harus ingat ya, Bapak Ibu juga harus melek dengan global di dunia ini. Misalnya di Indonesia, kalau Bapak Ibu mungkin lagi di Indonesia gitu ya, atau Bapak Ibu yang di Taiwan, lihat kira-kira kondisi global tuh lagi gimana sih? Nggak usah detail, tapi kita lihat secara kasat mata aja. Nah, mungkin nggak, ini kan lagi COVID nih ya, semua orang banyak yang merasa bahwa semua suku bunga turun. Dalam arti kayak, ya kita tahu karena banyak orang yang di PHK, banyak orang yang bisnisnya juga turun gitu ya. Otomatis pasti semua harga lagi pada turun. Lagi pada sell besar-besaran dalam arti karena mereka butuh untuk menggerakkan kehidupan mereka setiap hari. Kalau Bapak Ibu misalnya ditawarkan nih, Mbak Claudia, investasi di saya aja, naruh 1 juta, Mbak Claudia bisa dapat 500.000 loh setiap bulan. Nah, Bapak Ibu kalau ditawarkan dengan return seperti itu, atau misalnya taruh sekian, nanti Bapak Ibu bisa dapat 20%, 50% gitu ya. Nah, Bapak Ibu tanya, itu dari mana pengembangannya? Ya kan? Karena nggak mungkin dong, masa Mbak Claudia titipin saya 1 juta, saya bisa kasih 500.000 gitu kan. Kecuali saya mau memberi gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga mesti lihat dari return-nya. Ya, sekali lagi, kalau misalnya Bapak Ibu mau cek, yang pertama adalah cek dulu legalitasnya, ya dari website resmi pastinya. Terus yang kedua, cek juga
pengembalian dan pengembangan dananya, return-nya itu make sense atau enggak? Kira-kira masuk nggak ya di otak gitu? Saya yakin lah meskipun Bapak Ibu mungkin ada yang nggak kuliah gitu ya, tapi saya yakin Bapak Ibu udah lebih canggih daripada saya gitu untuk melihat bahwa ini bener bohong atau beneran investasi gitu ya. Yang ketiga, ini biasanya ya Bapak Ibu, biasanya investasi yang bodong itu dia akan menawarkan kita dengan nominal besar. Nah, ini yang biasanya orang-orang nggak sadar. Kenapa? Jadi Bapak Ibu biasanya diiming-imingin dengan bunga besar yang pertama. Bapak Ibu biasanya di mungkin awal tahun pertama, tahun kedua masih dapat nih pengembangan uangnya, ya kan? Kan Bapak Ibu nagih dong kayak, wah saya naruh 1 juta dapat 500.000. Berarti kalau saya taruh 10 juta dapat 5 juta, bener nggak? Betul. Nah, kan namanya kita manusia pasti serakah ya. Wah, gue tambahin aja deh, tambahin aja. Nah, itu Bapak Ibu mesti curiga. Kalau misalnya dia memiliki investasi yang sampai bisa gede-gede, misalnya dia cerita nih ke Mbak Claudia, ada loh yang ikut 1 miliar dapat 500 juta. Mbak Claudia nggak mau, gitu kan. Nah, Mbak Claudia dan teman-teman mesti curiga. Ini orang kok kenapa iming-imingnya besar? Karena biasanya kalau yang iming-imingnya benar, yang istilahnya legalitasnya benar gitu ya, mereka tidak akan memberikan nominal besar-besar. Itu mereka biasanya kayak pemerintah aja nih, mereka memberikan kita kesempatan investasi di obligasinya pemerintah itu hanya 1 juta aja cukup. Boleh ya 1 juta dan dibatasi maksimalnya 3 miliar. Pemerintah aja memberikan batas kita 3 miliar. Apalagi kita yang investasi ke orang. Itu harus dilihat lagi perusahaannya bonafit atau enggak. Dan apa namanya yang terakhir pokoknya Bapak Ibu kalau mau berinvestasi pakai feeling juga. Biasanya feeling kita tuh nggak pernah bohong apa ya? ya? Kita ngerasain nggak pernah bohong. Ya, mungkin Bapak Ibu yang saya percayalah Bapak Ibu pasti kalau melakukan apapun kan berdoa gitu ya. Kita juga bisa berdoa gitu ya, pakai feeling kita, ini benar nggak gitu. Kalau memang sudah ada tanda-tanda aneh gitu ya, jangan Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu artinya memang investasi itu tidak benar. Gitu. Tapi kalau pas Bapak Ibu searching, Bapak Ibu cari kebenarannya dan kayaknya benar nih perusahaan nggak ada bohong-bohongnya, nggak ada yang bilang jelek gitu ya. Dan istilahnya sudah berjalan bertahun-tahun gitu ya, minimal di atas 5 tahun lah, minimal di atas 5 tahun itu perusahaan berarti sudah memang oke ya, gitu loh. Percaya gitu ya. Ya, minimal sebenarnya minimal tuh kalau mau 10 tahun perusahaannya ya, perusahaannya minimal 10 tahun. Apalagi kalau sudah 30 tahun, 40 tahun itu sudah pasti benar perusahaannya. Tapi kalau misalnya baru berdiri setahun atau Bapak Ibu yang mungkin ditawarin investasi kemudian pada bilang OJK-nya sedang diurus. Nah, itu Bapak Ibu mesti pertanyakan. Karena dalam waktu dia tidak boleh mengajukan investasi dulu ya sebelum izinnya disetujui. Betul. Gitu ya. Betul, harusnya dia tidak boleh memperjualbelikan dulu, harusnya di hold dulu sampai izinnya keluar. Gitu. Jadi kalau misalnya baru setahun 2 tahun gitu ya, terus misalnya OJK-nya masih diurus, ya mungkin benar ada yang masih diurus gitu ya, tapi Bapak Ibu bisa pending dulu, mungkin bisa bilang gitu ya. Ya, boleh nggak kalau saya nunggu sampai OJK-nya keluar? Dan Bapak Ibu bisa cari juga di website OJK. Jadi jangan langsung percaya kalau orang bilang ini OJK gitu. Jadi harus dicari, bahkan bisa email, bisa telepon. Sekarang semua udah canggih deh. Jadi Bapak Ibu bisa lebih aman berinvestasi. Oke. Jadi tadi tuh Bapak Ibu, OJK itu Otoritas Jasa Keuangan. Mungkin banyak teman-teman juga yang belum tahu karena kan kita nggak tahu nih OJK tuh apa gitu ya. Jadi legalitas itu selain perusahaannya punya izin usaha, khususnya kalau untuk investasi harus diawasin sama OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi perputaran uang lah istilahnya di Indonesia gitu kan ya. Nah, jadi teman-teman juga harus cari tahu nih perusahaannya itu udah berapa lama gitu kan. Minimal 5 sampai 10 tahun lah. Jadi benar-benar perusahaannya itu terpercaya, bukan perusahaan yang baru berdiri kemarin atau mungkin baru bikin program ini gitu kan, masih coba-coba gitu. Ntar kalau tiba-tiba perusahaannya hilang, kita udah nggak tahu nyarinya kemana. Soalnya kan baru gitu ya. Tapi kalau yang udah lama berarti udah terbukti aman dan
terpercaya gitu ya. Kemudian juga dari pengembangannya. Nah, ini teman-teman juga jangan sampai kita teriming-iming nih ya. Apalagi di zaman lagi susah seperti ini, semua orang pengen cepet kaya, wah dibilangnya, oke, modal 500.000 bisa dapat untung 1 juta setiap 2 bulan. Kan kita pengen nih, wah udah balik modal gitu kan. Tapi kadang kalau yang seperti itu mungkin yang dulu-dulunya dibikin untung gitu ya, kemudian yang selanjutnya hilang udah tuh gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai kena ketipu kayak gitu ya. Nah, tadi seperti yang Mbak Priska bilang, investasi itu kita belajar sabar, nggak boleh serakah gitu ya Mbak Priska ya. Jadi udah ada nih batasan-batasannya, dan ingat jangan pakai uang yang kita pakai sehari-hari. Harus kita sisihin dulu 10% yang memang uangnya nggak kita pakai untuk kita kembangin ya, biar uangnya berkembang lagi menghasilkan uang gitu ya. Dan juga nominalnya kalau yang besar-besar tuh biasanya mencurigakan. Ayo Bu, mau ikut nggak investasi 50 juta, nanti dapatnya 2 juta setiap bulan. Kan kadang ada orang seperti itu ya, atau dapatnya 10 juta setiap bulan. Tapi Anda harus keluar dulu 50 juta gitu kan. Kemudian mungkin 2 bulan pertama, oke, dapat tuh penghasilannya, tapi kemudian hilang. Ya kan? Jadi Bapak Ibu juga tidak perlu cari yang besar-besar dulu ya, kita coba yang kecil-kecil dulu, tapi udah terbukti nih, oh yang ini ternyata misalnya dari 300.000, oke sudah berhasil gitu kan. Kemudian kalau 300.000 udah oke, nah kita bisa coba dari yang 700.000 nih, 700.000 udah oke gitu kan ya. Oke, nah jadinya Bapak Ibu, teman-teman bisa coba juga nih, bisa cari tahu juga seperti apa sih investasi yang aman gitu ya. Nah mungkin ini terakhir nih Mbak Priska, sebelum kita tutup nih, untuk teman-teman di Taiwan yang kira-kira penghasilannya mungkin 5-8 juta per bulan gitu ya, saran dari Mbak Priska nih, kira-kira apa sih investasi yang paling ya aman lah dan cocok nih untuk kita gitu? Kalau secara kasar gitu ya, 5-8 juta, anggap aja lah 8 juta gitu ya, kita ambil yang paling tinggi. Pasti kan teman-teman di Taiwan juga suka kirim ke Indonesia gitu ya, untuk keluarga di Indonesia. Nah, ini sih hanya saran gitu ya, kalau misalnya teman-teman yang suka memberikan uang ke Indonesia gitu ya, lebih baik coba dananya diperhitungkan, dalam arti gini, jangan kita misalnya gajian 8 juta, 8 juta, 8 juta semuanya kita kirim ke Indonesia gitu ya, karena belum tentu orang yang di Indonesia itu bisa mengelola juga dengan baik, kecuali Bapak Ibu atau teman-teman udah tahu bahwa 8 jutanya itu dikelola untuk A, B, C, D, dan memang itu benar gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya hanya 8 juta digunakan untuk sehari-hari, itu sepertinya melimpah ruah sekali, jadinya kalau misalnya dipakai untuk hal yang tidak benar, kayak mungkin buat foya-foya segala macam gitu kan, kasihan untuk teman-teman kita yang udah kerja capek-capek gitu ya, di Indonesia tidak dipergunakan dengan baik, kecuali memang 8 juta ada yang diinvestasikan mungkin untuk beli emas, beli reksadana, atau misalnya beli segala macam. Nah, itu nggak apa-apa, teman-teman udah tahu gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman yang di Taiwan, itu yang mau memulai investasi, teman-teman bisa mulai dari nominal yang paling kecil, itu bisa 1 juta. Ya, karena 8 juta tuh menurut saya cukup besar sekali gitu ya. Bisa mulai yang 1 juta per bulan, nah tetap bisa dipecah gitu loh. Jadi, nah kalau misalnya teman-teman yang di Taiwan mungkin terkendala untuk akses untuk investasi di Indonesia gitu ya, karena kan semua sekarang harus perlu data segala macam. Tapi karena kecanggihan teknologi juga, sekarang sudah banyak investasi yang online gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di Taiwan mau cari-cari investasi yang online gitu ya, nah teman-teman bisa juga tanya-tanya ke orang-orang Indonesia yang ada di Taiwan, mungkin yang sudah lebih tahu tentang investasi. Gitu. Contohnya kayak Mbak Claudia mungkin kan sudah lebih paham ya tentang investasi. Terus juga Mbak Claudia sudah pernah mencoba investasi berkali-kali, mungkin ada yang dari gagal, berhasil, bener ya Mbak Claudia. Nah, jadi itu bisa juga jadi saran untuk Mbak TKI. Karena waktu kita memulai investasi itu jangan takut untuk bertanya. Gitu ya. Selama ini kan kita takut nih, nanya-nanya, nanti dikiranya bodoh atau nggak ngerti apa-apa. Jangan takut. Saya juga pertama kali menaruh uang saya di investasi itu
saya juga nanya kiri kanan gitu loh. Banyak orang yang saya tanya, padahal kita cuma naruhnya 300.000 gitu ya, 700.000, sejuta. Kayak mau naruh 1 M gitu loh. Kenapa? Salah nggak sih? Enggak. Karena Bapak, Ibu, teman-teman nih, Mbak Claudia juga, kita kan kerja keras pakai tenaga kita, benar nggak? Mungkin orang lain kehilangan 1 juta, ya biasa aja, karena mungkin gajinya 20 juta gitu ya. Tapi kalau kita yang kerja mati-matian, apalagi di negeri orang gitu ya, yang jauh dari keluarga, 100.000 aja tuh kita berharga sekali loh gitu. Jadi jangan sampai kita membuang uang yang tadinya kita berharap bisa punya investasi, malah jadinya ketipu gitu. Jadi mungkin saran juga buat mbak-mbak TKI, mas-mas TKI, atau mungkin teman-teman nih semua yang lagi nonton, yang mungkin mau nanya investasi apa sih yang Mbak Claudia pernah jalanin, atau misalnya Mbak Claudia ada nggak sih investasi yang sekarang lagi bisa dijalanin gitu yang dengan nominal yang kecil sesuai dengan penghasilan saya. Nah, teman-teman bisa nanya juga ke Mbak Claudia. Kenapa? Karena saya juga awalnya nanya sama beliau gitu ya. Harus langsung naruh uang nggak? Enggak. Jadi di sini kita bikin platform ini juga sebenarnya untuk berbagi ya Mbak Claudia ya. Jadi buat sharing ke teman-teman gitu ya. Mungkin teman-teman di luar sana yang ngerasa kalau nanya ke temennya atau nanya ke saudaranya malu, takut gitu, takut. Saya teman-teman ngeliat nih, kok saudara saya bisa kaya ya, dia investasi apa ya? Misalnya teman-teman sempat tahu, oh dia investasi emas, oh dia investasi unit link, oh dia investasi tanah, gimana ya caranya, kok bisa ya gitu. Mungkin teman-teman malu gitu ya nanya ke saudara, takut takut dikatain atau takut kayak ngapain nyontek-nyontek gitu ya. Nah teman-teman bisa nanya ke kita nggak apa-apa. Makanya tadi bisa DM juga atau mungkin bisa chat juga ya ke toko Sumatra Taichung. Tanya aja, Mbak Claudia, menurut Mbak Claudia mungkin ada saran nggak sih untuk investasi? Yang pastinya investasi itu yang pertama Bapak Ibu harus paham Bapak Ibu taruh uang Bapak Ibu di mana. Jadi jangan pernah mau berinvestasi tanpa tahu. Betul, jangan ikut Betul. Misalnya, tuh, misalnya Bapak Ibu nggak ngerti saham nih, teman-teman nggak ngerti saham sebenarnya. Tapi ngelihat semua orang tuh cuan, untung gitu kalau naruh saham gitu ya. Gue juga pengen kayak gitu, gue juga pengen. Akhirnya teman-teman beli saham yang ngaco. Nggak tahu itu saham apa, pokoknya harganya murah. Saya beli. Nah, karena teman-teman nggak tahu nih, ada saham gorengan, ada saham yang memang dia bagus untuk jangka panjang, ada yang bagus untuk investasi jangka pendek. Nah, teman-teman kan nggak tahu. Nah, teman-teman harus belajar dulu saham itu apa, baru teman-teman bisa taruh uangnya di situ. Jadi, jangan mentang-mentang lagi hype saham, semua orang beli saham. Nanti teman-teman lagi hype emas, beli emas nih, harganya 900.000, kemarin hampir nyampe 1 juta pada beli gitu ya. Sekarang harga emas lagi turun lagi tuh. Pusing yang beli kemarin langsung nyesel nih beli gitu kan. Nggak usah menyesal, nggak usah dijual. Dan jangan panik juga kalau nilai investasi kita lagi turun. Nah, yang tadi saya bilang investasi itu kan melatih kesabaran ya. Kalau Bapak Ibu pantengin nilai investasinya setiap hari, udah pasti akan naik turun. Ya dong, berat badan aja. Mbak Apis kayak justru investasi yang bagus harus naik turun. Investasi yang bagus harus naik turun. Kalau naik terus, wah bisa mencurigakan gitu ya. Kenapa gitu kan? Ada investasi yang memang naik terus, ada yang naik turun, tergantung jenis investasinya. Kalau misalnya reksadana pasar uang itu cenderung naik, tapi memang naiknya tidak banyak. Kenapa? Karena dia ditaruhnya di deposito. Ya kan deposito kan bunganya stabil ya, nggak mungkin bunganya minus gitu kalau deposito. Nah cuman kalau Bapak Ibu yang kayak naruh emas, yang istilahnya nilai-nilainya Bapak Ibu tahu nih bahwa akan naik di 10 tahun yang akan datang gitu, jangan dipantengin tiap hari. Nanti Bapak Ibu panik, akhirnya panik jual, jadinya minus uangnya gitu kan. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut. Ya anggap aja kita nyimpen nanti 10 tahun lagi anak saya mau kuliah baru saya ambil lah gitu uangnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ya yang masih bingung mau investasi apa, teman-teman boleh tanya kita, boleh tanya Mbak Claudia yang di Taiwan juga. Referensi aja, tanya aja referensi, nanti Bapak Ibu yang pelajari sendiri.
Harus gitu tetap ya. pelajarin sendiri ya, karena kalau enggak nanti jadinya kita nggak tahu, nggak paham, main ikut-ikut aja gitu ya. Oke, Betul. luar biasa nih Mbak Priska informasinya. Berarti untuk teman-teman, kita mungkin akan ada acara seperti ini untuk supaya berbagi informasi juga, bukan apa yang kita omongin langsung Bapak Ibu, wah investasi saham, langsung investasi saham, wah investasi emas, langsung investasi emas. Enggak ya, karena setiap orang kebutuhannya beda-beda gitu ya. Dan informasi apapun yang Bapak Ibu dapatkan juga Bapak Ibu harus dicerna lagi gitu ya, harus ditelaah lagi, jangan langsung semua ditelan bulat-bulat. Nah, ada Bapak Ibu kalau misalnya pengen tanya tentang saham, investasi, mungkin bisa juga misalnya seperti tanya saya, tanya Mbak Priska, atau mungkin di YouTube, di internet semua pasti ada gitu kan. Tapi Bapak Ibu harus cari dari sumbernya yang terpercaya gitu ya. Makanya Bapak Ibu kalau pengen main saham, Bapak Ibu jangan tanya ke temen Bapak Ibu yang nggak tahu saham, sama juga ya kan. Nah, jadi harus tanya ke orang yang ada di bidangnya gitu. Oke, nah mungkin nih hari ini mungkin sampai sini nih Mbak Priska, ya kan? Kita ada bahas tentang investasi. Nanti selanjutnya mungkin Mbak Priska boleh kasih tahu kita tentang dana darurat ya. Mungkin teman-teman juga banyak yang nggak tahu pentingnya punya dana darurat tuh apa gitu. Oke, nah jadi hari ini kita udah belajar, udah tahu nih tentang apa sih investasi, gimana cara nyari investasi yang benar ya, biar nggak ketipu, nggak kena investasi bodong gitu kan. Dan biar kita tahu nih gimana caranya supaya kita bisa bukan untuk kaya ya Bapak Ibu ya, tapi supaya kita bisa bertahan hidup nih sampai kita saya pensiun nanti, atau mungkin kita pengen supaya kita kan nggak mungkin selamanya kerja pakai tenaga kita, pasti ada saatnya pensiun. Dan kalau kita udah pensiun baru kita mau nabung, baru mau investasi, udah terlambat, ya kan, bisa dibilang seperti itu. Kenapa? Karena ya udah saatnya kita istirahat, menikmati hasilnya, baru kita mulai gitu kan. Tapi justru di saat sekarang nih kita masih punya pekerjaan, masih dikasih kesehatan gitu kan, masih produktif bisa bilang seperti itu ya. Bisa mulai investasi dari yang kecil aja dulu ya. Berarti investasi itu bukan dilihat dari berapa besarnya nominalnya, tapi lihat dari tujuannya apa. Jadi lebih baik kita punya meskipun kecil tapi kita punya gitu Mbak Priska ya, daripada kita Yang penting nunggu yang gede-gede tapi konsisten nggak sih ada. Mbak Claudia. Oke, yang penting konsisten Ya, ya. yang penting konsisten aja, iya. Karena kalau Jangan investasi dari juga nabung enggak. betul, karena kalau investasi misalnya nih mestinya jangka waktunya setahun, tapi kita nggak bisa setahun kan kita juga sayang ya, rugi bisa dibilang seperti itu kan, karena kan belum selesai setahun kita udah stop gitu. Jadi, nah Bapak Ibu juga bisa lihat sesuai dengan kemampuannya masing-masing gitu kan. Mungkin oh saya sanggupnya setahun, yang 5 tahun, yang 10 tahun oke gitu kan. Sama kayak kita cicil rumah mungkin gitu kan. Kita kan nggak mungkin beli rumah langsung brok nih, 10 langsung bayar 1 miliar ya, kalau ada rezekinya sih boleh gitu kan. Tapi kan kalau kita nggak sanggup, kita tetap berinvestasi di rumah itu dan kita bisa bayar cicil gitu kan. Nah, sama. Investasi juga ada yang kita bisa cicil ya kan. Kayak Mbak Priska bilang kan, kita investasi dengan surat utang negara, obligasi, kita bisa cicil tuh ya dari 1 juta gitu ya, betul ya Mbak Priska ya. 1 juta setiap bulan sampai ya semaunya kita. Mungkin bulan ini mau, bulan depan mau lagi, bulan depan lagi enggak, ya nggak apa-apa gitu kan. Oke deh. Terima kasih Mbak Priska untuk waktunya dan terima kasih juga untuk informasinya. Semoga teman-teman yang lagi nonton juga boleh dapat pengetahuan baru ya. Nah, boleh kalau ada temennya yang lain yang mungkin di Taiwan juga, yang lagi cari-cari tentang investasi ya, jangan keburu-buru ya. Wah, saya ada duitnya nih 10 juta, pengen buru-buru investasi. Ya, tapi harus tetap diselidiki dulu dan juga dilihat nih kebutuhannya apa. Jadi supaya nggak salah naruh uang di investasi yang salah gitu ya. Oke deh, terima kasih Mbak Priska untuk waktunya. Dan teman-teman yang suka boleh bantu untuk like dan share supaya teman-teman yang lain juga boleh tahu tentang informasi tentang investasi. Oke deh, Ya. terima kasih Mbak Priska. Kalian, ya Mbak Claudia, sebagai penutup mungkin mau info juga nih boleh buat teman-teman yang ada di Taiwan ataupun dimanapun, kalian kita itu boleh menanyakan semua produk investasi di dunia ini. Tapi keputusan investasi itu ada di tangan kalian masing-masing. Jadi jangan ikut-ikutan, pilih yang memang kalian paham dan kalian mau. Karena rugi atau tidaknya itu tanggung jawab kita sendiri gitu.
Karena kita yang buat keputusan, jadi jangan sampai kita ngikut-ngikut temen, ternyata temennya rugi, kita rugi, malahin temennya gitu ya. Padahal itu salah kita juga yang memilih untuk pengen itu gitu ya. Oke deh. Terima kasih sekali lagi Mbak Priska, dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya, kalau dia menyapa. Nanti kita akan panggil lagi Mbak Priska untuk jadi narasumber. Oke deh. Terima kasih Mbak Priska. Selamat malam.